Bang Amadi, Yup. saya sering ada ungkapan orang Minang nih katanya telunjuk lurus, kelingking bekai. Nah, Taimpi nak di ateh. nah, Kalau jalan bertiga nak di tengah, nah, berdua nak di nah. depan. Itu apa maksud kalimat? Orang Minang ini dari bahasa yang tadi kan udah saya jelaskan. Iya, iya, iya. Menang. Artinya apa? Itu waspada namanya. Oh, waspada. Waspada. Artinya maka orang Minang ini banyak susah dalam politik, Pak, karena di tingkat nasional ya. Karena itu tadi kawan hari ini belum tentu kawan hari esok. Kawan hari ini belum tentu kawan hari esok. Ya. Jadi itu maksudnya. Mhm. Jadi ibaratnya rahasia itu tidak semua dibeberkan kepada kawan kita. Itu yang dimaksud itu, Pak. Oh, Telunjuknya lurus ya, telunjuk kita lurus, ya kelingking bekai. berkait itu maksudnya kita punya strategi juga. Ada ikopan lagi, iyokan apa? Iyokan di awak. Laluan orang ayo kan ada. Oh iya iya, itu mirip lah itu ya sebenarnya. Nah, sebenarnya itu waspada aja. Oh, maksudnya itu waspada. Jadi ketika kita bertiga nih rapat nih kan, kan kita iyo kan nih. Heeh. Lalu saya mikir di rumah, saya timbang-timbang, betul tak nih? Nah kan begitu, kita punya sikap sendiri, Pak. Ada pepatah mengatakan kalau lama jangan langsung dimakan. Kalau lama jangan langsung dimakan. Ya, jadi kalau enak jangan langsung ditelan. Tapi dirasa dulu, Pak. Itu durian ini sama Karena bisa jadi pulut. racun kan? Bisa, saya demam kemarin, Pak, makan durian sama pulut. Karena lupa saya pepatah itu, Pak. Iya iya iya. Cerdik gitu, Pak. Cerdik. Nah, makanya Bung Hatta salah satu proklamator kan karena kecerdikan dia itu, Pak. Oh iya iya. Iya. Waktu di sidang Konferensi Meja Bundar itu Belanda minta Indonesia harus berutang mengganti rugi agresi militer Belanda tahun 48 sama 49. Mm-mm. Oke, ya oke kan langsung sama Bung Hatta. Yang penting karena kecerdikan dia itu Indonesia harus mendapat kemerdekaan pada waktu itu. Terus ini Bang Hamadi, kan hampir seluruh provinsi di Sumatera, termasuk Kepri, Ya. itu ada daerah transmigrasi. Artinya memasukkan orang Jawa. Nah, apakah ada di Sumatera Barat itu daerah tra? Karena selama ini umumnya katanya orang Sumatera Barat ini tak menerima dari luar. Daerah mana yang ada tra di Sumbar? Nah, jadi begini, Pak, Sumatera Barat itu sebetulnya orangnya terbuka, Pak. Terbuka ya? Ya, demokratis, terbuka, egaliter. Apa egaliter? Dia menganggap orang setara aja. Nah, makanya saya Bapak katakan tadi, kenapa tidak Bandara Aditya Warman? Ya, karena mereka menganggap kita Oh iya, setara. pada rajanya ada kan? Ya, kita setara aja. Kalau catatan saya itu ada 3 kabupaten lah. Nah gini, kalau sejarah Pasaman ini yang saya tahu itu bekerja sejak zaman Belanda. Yang membuat perkebunan di sana itu pekerjanya sama dengan Suriname itu, Pak, didatangkan dari Jawa. Sejak zaman Belanda. Zaman Belanda. Maka kalau orang Jawa yang udah lahir di Pasaman itu bahasa Minangnya mungkin kalah loh Pak Muriono buat itu. Yang mendirikan Manila, orang Sumatera Barat. Brunei, Sumatera Barat. Sultan pertama Brunei. Ya. Kemudian di Malaysia Negeri Sembilan. Ya. Mereka merantau ini apakah seperti orang Jawa didatangkan Belanda ke Suriname atau ke Kamboja, atau orang Minang tuh bukan digiring penjajah atau berangkat sendiri? Setahu Bang Ahmadi. Jadi gini, Pak, yang pertama seperti yang dikatakan Pak Ernest tadi, kita kan orang berdagang, pertama berdagang ya. Jadi kalau berdagang nggak mungkin lah di kampung kita aja berdagang, kita berdagang keluar daerah. Kemudian setelah berdagang ada juga misi dakwah. Dakwah. Nah, seperti di Sulawesi, Iya. yang dikenal dengan di Palu itu namanya Datuk Karamat. Saya udah sampai ke makam dia tuh. Itu yang mengislamkan orang Palu, Sulawesi, termasuk Filipina. Termasuk juga di Filipina Selatan. di Sulawesi Selatan, Datuk Ribandang. Kemudian juga ke Filipina. Ya kan Filipina Selatan itu kan banyak Muslim. Ada nggak Bukan pernah seluruh Filipina, Pak. Bahkan yang mendirikan kota Manila itu orang dari Sumatera Barat, dari Minang. Ya, maka datang penjajah baru berubah kan? Ya.
Nanti Dulu dulu. namanya Pia Manila. Berarti bisa dikatakan yang berperan mengislamkan sebagian besar Filipina dari Sumatera Barat. Bukan Filipina, Pak, Nusantara. Berarti Nusantara ya? Nusantara. Luar biasa. Jadi kalau dikatakan orang Minang tidak Pancasila itu orang nggak ngerti sejarah itu, Pak. Iya, iya. Ya. Nah, kalau menurut saya itu salah. Itu orang Lubuk Alung, Pariaman. Itu jadi tuan tanah di Jayapura, Pak. Di Papua. Iya. Tahun berapa tuh? Ya, tahun berapa lah dia datang. Jadi setelah saya makan di rumah makan Padang itu di Jayapura, saya cerita. Ini kakek saya punya nih tanah seluas ini, katanya. Bisa juga jadi orang tuan tanah di Jayapura. Ternyata karena dia berdagang, kan dia berduit, Pak. Dia beli tanah ini. Dan dia jadi tuan tanah. Kalau orang Jawa kan ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di Suriname. Itu kan lebih karena didatangkan Ya. oleh penjajah, termasuk yang berada di Malaysia ya. Karena Malaysia waktu itu kan sebagian jajahan Belanda ya. Tapi khusus Sumatera Barat dia memang datang sendiri. Dia datang sendiri. Manggale. Karena pedagang tadi, Pak. Mirip-mirip POC juga.